Dewa Obat Terkuat. Bab 243. Dia ditipu. Jika Su Huan masih tidak bisa bereaksi, maka dia benar-benar putus asa. Dia memandang Ye Qiansui, punggungnya naik turun, dia tidak bisa bernapas, dan dia hampir pingsan karena menahannya. Kamu. Su Huan mengertakkan gigi, oke, kamu sangat bagus. Bagus sekali. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, berbalik, turun dari panggung, dan segera pergi. Jika dia tidak pergi, dia takut dia akan marah sampai mati. Melihat Su Huan sangat marah sehingga Ye Qiansui tidak terlalu senang. Dia melirik Lin Yi, mengetahui bahwa Lin Yi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan. Anda akan menghadapi lawan yang lebih menakutkan. Jika Anda tidak cukup pintar, tidak ada cara untuk melindungi Ye. Lin Yi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masih perlu bekerja keras dan menjadi lebih baik agar dia bisa tenang dalam krisis di masa depan. Dari awal sampai akhir, Lin Yi duduk di sana dan menonton pertunjukan dengan tenang. Dia tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Dengan pengaturan yang sederhana, Su Huan dipermainkan dan diberi tepuk tangan. Konferensi pers berjalan dengan baik. Banyak sekali media berita yang memberitakannya tanpa mengeluarkan uang sama sekali, dan kemunculan Su Huan yang tak terduga membuat pemberitaan tersebut semakin menjadi tipu muslihat, popularitasnya terus meningkat dan juga mendorong penjualan produk-produk lama mengalami destocking. Sekarang, tergantung apakah kualitas produk baru tersebut dapat bertahan dalam ujian. Zhu Sanlong memberikan banyak bantuan, dan bekerja sama dengan perusahaan Xixing untuk menyediakan jaringan penjualan Ye di ibu kota provinsi. Dalam waktu singkat, pusat perbelanjaan besar di ibu kota provinsi memiliki konter untuk produk baru Ye. Banyaknya iklan dan promosi akan dengan cepat membuat orang mengenalnya. Dengan bonus platform penjualan seperti itu, promosi produk baru berjalan lancar dan hasilnya luar biasa. Zhu Sanlong bisa berstatus seperti itu di ibu kota provinsi, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Jika dia bersedia membantu, itu akan menjadi lebih kuat bagi Tuan Ye. Tentu saja, Lin Yi secara alami tahu bagaimana membalas kebaikan. Ia meminta Zhang Chong untuk bekerja dengan Zhu Sanlong dan mengurus urusan resmi, sedangkan ia sendiri berinisiatif mengunjungi Zhu Yifeng bahkan membawakan obat yang telah ia siapkan, yang membuat Zhu Yifeng bersyukur dan terharu. Aku memarahi bajingan itu tentang apa yang terjadi terakhir kali. Dia sangat kasar. Zhu Yifeng memegang obat yang disiapkan oleh Lin Yifeng di tangannya, dia terbiasa dipuji oleh orang lain. Dia selalu berpikir bahwa semua orang meminta bantuan darinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada dunia di luar dunia, dan di sana adalah orang-orang di luar dunia? Lin mengangguk dan berkata dengan tenang, Zhu Lao pernah ke sini sebelumnya. Semua kemuliaan dan kekayaan berlalu begitu saja. Hanya tubuhmu yang paling penting. Tanpa kesehatan, semuanya hampa. Ya, kamu benar sekali. Zhu Yifeng menghela nafas. Orang-orang hanya memahami kebenaran ini ketika mereka bertambah tua. Kesehatan itu satu, kekayaan, status, dan lain-lain adalah angka nol di belakang satu. Tanpa satu, berapapun angka nol di belakangnya, tetap saja nol. Tuan Lin masih sangat muda, tapi dia bisa melihatnya. Sungguh mengagumkan. Zhu Yifeng memuji. Meskipun Lin Yi di depannya jauh lebih muda darinya, lebih dari satu generasi di belakangnya, di matanya, Lin Yi adalah seorang ahli dan layak dihormati. Untuk obatnya bisa langsung diminum dengan cara direndam dalam air, 2 kali sehari. Setelah diminum selama 3 hari akan terasa enak sekali. Lin Yi berkata, tentu saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda harus bersikap tidak berlebihan. Bagaimanapun, kebahagiaan abadi adalah kebahagiaan sejati. Zhu Yifeng tidak bisa menahan tawa. Itulah kebahagiaannya. Lin Yi tidak banyak bicara, hanya memberikan beberapa instruksi, lalu berdiri dan pergi. Zhu Yifeng mengantarnya pergi dan segera kembali ke rumah. Dia mengangkat telepon dan menelepon Zhu Sanlong. Anda bekerja sama dengan perusahaan Xixing untuk menjual produk baru Ye sebagai agen, bukan? Yah, kamu harus memberiku makanan ringan. Dia temanku. Bahkan jika kamu tidak menghasilkan uang, kamu harus membantuku. Kamu dengar? Kalau tidak, jangan datang menemuiku. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon tanpa memberi kesempatan pada Zhu Sanlong untuk berbicara. Dia berhenti sejenak, lalu memutar beberapa nomor lagi, dan segera membuat pengaturan yang jelas untuk urusan Liu Qing. Selama dia membantunya membangun kerangka kerja yang baik, pekerjaan Liu Qing akan dilakukan dengan lebih lancar.
Lin Yi mampu membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan mengirimkan obat. Zhu Yifeng tahu apa artinya membalas budi, dan apa artinya membalas dengan sopan. Yang disebut koneksi berarti Anda memiliki apa yang saya butuhkan, dan saya memiliki apa yang Anda butuhkan, dan kita bertukar satu sama lain. Ini disebut koneksi, bukan sekadar mengetahui peluang besar yang disebut koneksi. Masuknya Ye ke pasar modal provinsi sudah menjadi suatu kepastian, dan penjualan panas jauh melebihi ekspektasi Ye Qiansui. Seluruh keluarga Ye bersorak serempak. Ini adalah kemenangan besar. Lin Yi, terima kasih. Ye Qiansui berkata dengan tulus. Jika Lin Yi tidak memberinya nasihat, dia tidak akan dengan tegas memutuskan untuk memasuki pasar modal provinsi, apalagi memanfaatkan peluang bagus tersebut. Tanpa Lin Yi, keluarga Ye tidak akan bisa memasuki pasar modal provinsi dengan lancar. Dia adalah bintang yang beruntung dan jenderal yang beruntung, dan dia juga orang yang paling dapat dipercaya di sekitarnya. Terima kasih atas apa yang telah kulakukan. Lin Yi tersenyum dan berkata, inilah yang harus saya lakukan. Kalau mau berterima kasih padaku, ucapkan terima kasih saja pada rekan-rekan yang sudah bekerja sama. Sebentar lagi hari jadinya kan? Yah, hampir sampai, 3 bulan lagi. Ye Qiansui mengangguk. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk memberikan penghargaan yang baik kepada karyawan. Hanya jika karyawan tidak memiliki kekhawatiran barulah mereka dapat menganggap pekerjaan sebagai karir mereka sendiri. Kamu benar. Ye Qiansui setuju, kalau begitu, hadiahnya akan lebih baik, bagaimana menurutmu? Sekretaris Xiao Zhao, yang berdiri di samping, tampak bersemangat dan penuh harap. Dia bahkan menatap Lin Yi dengan penuh rasa terima kasih. Apakah Anda ingin memberi penghargaan kepada karyawan untuk hari jadi Anda? Apa imbalannya? Apa yang dikatakan Lin Yi sangat menyentuh hatinya. Dia benar-benar memikirkan mereka sebagai anggota staf. Hadiah apa yang kamu inginkan? Ah. Xiao Zhao tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka Lin Yi tiba-tiba bertanya langsung padanya. Aku hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Apa yang kamu lakukan untuk menghasilkan uang? Bagaimana cara menyiapkan mahar? Lin Yi bertanya. Tidak, saya ingin membeli rumah dan membawa orang tua saya untuk tinggal di Tianhai agar mereka bisa diurus dengan lebih mudah. Berbicara tentang ini, Xiao Zhao mengerucutkan bibirnya, sepertinya tiba-tiba merasa rindu kampung halaman. Sudah berapa tahun kamu berada di sini di Ye Group? Sudah 7 tahun, dan saya telah bekerja sebagai sekretaris Tuan Ye selama 5 tahun. Xiao Zhao berkata jujur, waktu berlalu begitu cepat. Maka kamu akan menjadi standarnya. Lin Yi menoleh untuk melihat ke arah Ye Qiansui, berdasarkan tahun kerja dan kinerja Xiao Zhao, saya mengusulkan untuk menghadiahinya sebuah rumah. Mendengar ini, Xiao Zhao benar-benar tercengang. Paket bonus. Meskipun harga rumah di Tianhai tidak setinggi langit, namun juga tidak rendah. Dia telah bekerja selama bertahun-tahun, dan dia masih kekurangan uang muka untuk membeli rumah yang lebih baik. Perlu lebih dekat dengan perusahaan agar lebih mudah untuk bekerja lembur. Lin Yi menambahkan, perusahaan dapat menyediakan sebagian, dan saya akan menyediakan sebagian lainnya. Xiao Zhao merasa kepalanya berdengung. Lin Yi dan yang lainnya ingin menghadiahinya sebuah rumah. Masih di kota, dekat dengan perusahaan, dan harganya tidak murah. Dia melakukan kesalahan sebelumnya dan hampir kehilangan muka Ye. Bukan saja Lin Yifei tidak mengusirnya, tapi sekarang dia menghadiahinya. Jika dia tidak mengetahui bahwa Lin Yi memiliki penglihatan yang sangat tinggi, dia akan berpikir bahwa Lin Yi telah jatuh cinta padanya. Ini lamaran yang bagus. Xiao Zhao, kamu layak menerimanya. Ye Qiansui tersenyum dan mengangguk, tetapi perusahaan hanya dapat membayar uang ini. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membayarnya? Kamu keluar dan aku keluar, apakah ada bedanya? Lin Yi bertanya secara retoris. Bab 244. Ye Qiansui memandang Lin Yi, sedikit kehangatan muncul di hatinya, dan mengangguk ringan tanpa mengatakan apapun. Ya, apa perbedaan antara dia keluar dan keluar Lin Yi? Saat itu, jika Lin Yi memiliki niat egois, keluarga Ye akan menjadi miliknya. Orang tua itu telah memutuskan bahwa dia akan menyerahkan keluarga Ye kepada Lin Yi, tetapi orang ini tidak tertarik berbisnis sama sekali. Saudara Lin, Tuan Ye, apakah Anda bercanda? Xiao Zhao merasa tenggorokannya sedikit kering. Kamar suite. Dia tahu bahwa Ye Qiansui kaya. Bagaimanapun, dia adalah presiden keluarga Ye, tapi dari mana Lin Yi mendapatkan uang? Dia tidak keluar begitu saja dari penjara.
Dia tidak bekerja selama 6 tahun terakhir, apalagi punya penghasilan. Ini kamar suite, apakah kamu perlu bercanda? Kata-kata Lin Yi sangat ringan, tetapi bobotnya sangat berat sehingga Xiao Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tiba-tiba ada perasaan mimpi menjadi kenyataan yang membuat orang tak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Oke, kamu bisa mengatur waktumu sendiri dan memilih satu set. Katakan saja padaku. Terima kasih, Saudara Lin. Terima kasih, Tuan Ye. Xiao Zhao sangat bahagia karena dia merasa memilih Ye adalah keputusan paling tepat dalam hidupnya. Dia berharap dia bisa menjual hidupnya kepada Ye. Dia melompat dan berlari keluar, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya. Dia telah banyak membantu saya dalam beberapa tahun terakhir, dan dia seharusnya diberi penghargaan. Ye Qiansui tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengabaikannya. Itu karena aku tidak melakukannya dengan baik. Sudah terlambat untuk memulai dari sekarang. Lin Yi berdiri dan berkata, oke, kamu bisa mengatur ini. Hari jadi adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan semangat. Jika perusahaan Ye bisa melangkah lebih jauh di masa depan, itu tergantung pada mereka. Jika Anda tidak bekerja sama sebagai sebuah tim dan menjaga konsentrasi mutlak, akan sulit untuk berhasil. Apa yang dia katakan sangat sederhana, tetapi juga mengungkapkan kebenaran sederhana. Ye Qiansui bahkan merasa sedikit tercerahkan. Lin Yi jelas tidak suka berbisnis, tetapi penilaian dan pemahamannya tentang bisnis melebihi penilaian banyak orang. Kemana kamu berharap kamu akan pergi pada akhirnya? Tiba-tiba dia bertanya, ada yang tidak beres. Tidak ada akhir. Lin Yi berkata, jangan menetapkan batasan untuk dirimu sendiri, dan tidak akan ada batasan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar kantor untuk melakukan hal lain, meninggalkan Ye Qiansui yang masih memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lin Yi. Bagi yang lain, bukan masalah besar jika produk baru Ye berhasil memasuki pasar modal provinsi. Tapi bagi Su Huan, ini adalah tamparan keras di wajahnya. Khususnya, foto-fotonya kini dipublikasikan di media berita besar, dan dia dianggap sebagai teman baik Ye, yang membuatnya sangat marah. Perusahaan Zixing hilang, wajahnya hilang, dan dia bahkan kehilangan Ju Sanlong sebagai platform kerjasama. Diam. Di kantor, orang-orang penting yang dibawanya sedang membuat keributan saat ini. Mereka mengikuti Su Huan dan meninggalkan perusahaan Zixing. Mereka ingin menekan Zhang Chong dan menarik gajinya, tetapi pada akhirnya mereka menemukan bahwa kepergian mereka tidak berdampak pada perusahaan Zixing. Sebaliknya, ini menyelamatkan Zhang Chong dari keharusan membersihkannya. Ini merupakan penghinaan. Yang lebih penting adalah perusahaan baru mereka benar-benar kosong. Rantai modal Su Huan rusak dan mereka bahkan tidak bisa merekrut pegawai kebersihan. Jika kamu ingin menarik sahammu dan pergi, kamu bisa. Su Huan berkata dengan marah, tapi jangan menyesalinya. Jika aku melakukannya lagi di masa depan, meskipun kamu berlutut di depanku dan memohon padaku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Wajahnya jelek, dan pada titik ini, dia benar-benar mencapai titik terendah. Tuan Su, bukannya kami tidak mempercayai Anda. Perusahaan kami hanyalah cangkang kosong sekarang. Kami tidak punya bisnis dan tidak punya dana. Kami tidak bisa bermain-main dengan Anda dengan cara apapun, bukan? Benar. Jika Tuan Su tidak berjanji sebanyak itu, kami akan tetap berada di Zixing dengan gaji yang tinggi. Mereka telah menaikkan gaji kami. Jika kami tetap tinggal, kami akan menerima kenaikan gaji yang lebih besar lagi. Benar, Tuan Su, kami juga harus makan dan menghidupi keluarga kami. Kami benar-benar tidak mampu menanggung masalah ini. Beberapa orang berdiri sambil menggelengkan kepala dan terlihat kecewa. Saya pikir saya bisa memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan lebih banyak dengan mengikuti Su Huan, tetapi sekarang saya hampir kehilangan segalanya. Su Huan memasang wajah muram dan tidak berkata apa-apa, melihat beberapa orang pergi. Dia melihat beberapa orang terakhir, ragu-ragu sejenak, lalu mereka semua pergi. Tiba-tiba dia menjadi satu-satunya yang tersisa di kantor. Tidak ada apa-apa. Dia menghabiskan seluruh uangnya sendiri untuk itu, bahkan tidak termasuk uang yang diberikan kepada Fang Han. Memikirkannya sekarang membuatku merasa tidak enak. Oh, jika aku tidak menginginkan apapun, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk memiliki apapun. Su Huan menepuk meja dengan tangannya, sangat marah. Seolah ada sesuatu yang tiba-tiba terlintas di benaknya, dia tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nan Sanxi. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Siapa yang Rong? Siapa Ye Qiansui?
Mengapa kamu menjual perusahaan Xixing ke Yang Rong? Dia sepertinya mengirimkan rentetan pesan, memposting satu demi satu dengan nada kemarahan yang ekstrim. Yang Rong hanyalah seorang ahli perkakas. Nan Sanshi sepertinya tidak ingin menyembunyikan apapun. Dari nada bicara Su Huan, dia tahu bahwa Su Huan pasti telah menyinggung Yang Rong, atau bahkan Lin Yi di balik layar. Kenyataannya adalah tidak ada yang perlu disembunyikan dari seseorang yang akan meninggal. Ye Qianshui, kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Adapun alasanku menjual perusahaan Xixing kepada Yang Rong. Nan Sanshi tiba-tiba tertawa, jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Setelah berbicara, dia berhenti. Su Huan, bukankah kamu selalu meremehkan orang-orang di lingkaran bawah tanah? Su Huan tersentak marah. Tapi kamu juga tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang di dunia atas. Anak muda, bangunlah lebih awal. Jika kamu tidak cukup kuat, jangan meremehkan mereka. Kamu bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Nan Sanshi menutup telepon dan memblokir nomor Su Huan. Su Huan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Jika dia menelepon lagi, dia tidak bisa lagi tersambung. Bentak. Dia membanting teleponnya ke tanah, meremukkannya dengan kakinya, dan berteriak, dasar bajingan. Sampah. Sampah dari dunia bawah tanah. Aku tidak punya kesempatan untuk hidup, kalian semua harus mati bersamaku. Katanya histeris. Setengah jam kemudian, Su Huan pergi ke rumah sakit swasta. Bos kami, Tuan Jia, sedang tidak ada waktu luang saat ini. Tunggu saja di sini. Baiklah, saya akan menunggu di sini. Tuan Jia sudah selesai dengan pekerjaannya. Tolong beritahu saya bahwa saya memiliki bisnis besar dan saya ingin bekerja sama dengan Tuan Jia. Wajah Su Huan sedikit tidak senang, tapi dia tidak punya pilihan. Sekarang dia harus menundukkan kepalanya dan memohon bantuan. Liu Kun meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Jika Su Huan tidak membantu mereka mengedarkan beberapa barang, dia tidak akan repot-repot memperhatikannya. Dia berbalik dan masuk ke kantor. Jia Fan sedang duduk di sana sambil minum teh, tapi matanya menyusut, jelas sedang memikirkan sesuatu. Mereka menolak. Melihat Liu Kun masuk, Jia Fan mencibir, seperti yang diharapkan, orang-orang ini semua tertarik pada kepentingan mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, jadi mereka tidak mau membantu saya dengan mudah. Ditolak. Liu Kun berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak mudah bagi kita untuk membalaskan dendam saudara Zhang Gen. Mereka mau tidak mau menolak. Ekspresi Jia Fan berubah dan dia berkata dengan dingin. Bersambung.